Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom! Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami keluarga Pendeta Yosef Situmeang dan juga Ibu Pendeta Yosef, yaitu Debbie Ellen Situmeang Borusiahaan. Oke, kembali bagaimana kabarnya, Say? Udah agak ini ya, Apa? agak canggung ya jadinya ya. Santai aja. Betul, karena kita hari ini membahas sebuah pembahasan yang tidak Asing ya. asing, Sering juga kita sering dengar. juga kita dengarkan. Kita akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan. Tentunya akan dibawakan materinya oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Betul sekali. Tapi sebelum itu kita harus ingatkan kepada pemirsa seperti biasa, apabila Anda memiliki pertanyaan atau usulan topik, Anda bisa kirimkan di media sosial kita di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Nah, langsung aja, apa sih topik kita kali ini? Topik kita adalah etika berpakaian. Nah, etika berpakaian ini umum ya. Betul. Pasti untuk khalayak Kristen. Jadi sebenarnya bagaimana sih orang Kristen harus berpakaian yang baik, baik Iya. itu wanita ataupun itu pria, Iya, gitu kan. betul. Dan juga sebenarnya bukan hanya untuk orang dewasa, berpakaian untuk anak-anak juga bagaimana untuk di gereja gitu kan. Iya. Itu juga banyak jadi pertanyaan. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita akan dengarkan langsung materi yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Tapi sebelum itu kita membacain ayat temanya dulu. Ayatnya terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat dan tuntunan Tuhan. Hingga saat ini kami masih merasakan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan materi tentang etika berpakaian untuk kami orang Kristen yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Amin. Tuhan kiranya memberkati agar materi ini bukan sekedar kami dengarkan, melainkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sempurnakan doa kami yang kurang, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita langsung saja sambut dan kita sapa tentunya ya pendeta kesayangan kita, keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Shalom, ya Bagaimana selamat kabarnya? pagi di North Carolina, Dan selamat malam di Indonesia. Senang bertemu lagi kembali dengan Joseph dan Ellen. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih dengan baju couple-nya ya. Betul, kita sampai bingung ini ya, aduh. Tapi kita hatinya yang Kita penting. mencoba pakai baju couple tapi belum banyak. Belum banyak. Kayak Ibu Pendeta. Ini juga perlu dicontoh ya, Betul. tapi jangan sampai mengeluarkan budget yang di luar Ya. dari ini. Dan pastinya Betul, Di luar betul. anggaran. Di luar anggaran. tetap sama. Betul. Oke Pendeta, ngomong-ngomong tentang berpakaian kan, karena topik kita kali ini tentang etika berpakaian. Kita udah nggak sabar dengar materi yang sudah Pendeta dan Ibu Pendeta persiapkan. Dipersilakan Pendeta dan Ibu. Terima kasih. Ya, masalah berpakaian sering menjadi suatu bahan pembahasan. Ya, sebab katakan apakah dia cocok gitu ya. Ya,
Kenapa orang Kristen begitu ya, atau kenapa bergereja begitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya, apakah ini adalah sesuatu perkara yang cocok atau tidak untuk orang Kristen. Untuk itu kita coba lihat apa yang Alkitab katakan, misalnya dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-9. Dan sebelumnya juga ini adalah permintaan daripada pemirsa loh. Jadi kita sesuai dengan permintaan maka kita sampaikan presentasi ini. Dalam 1 Timotius 2 ayat 9 tadi sudah dibacakan, demikian juga hendaknya perempuan hendaklah berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian mahal-mahal. Jadi Alkitab mengajarkan di sini mengenai masalah berhati-hati dalam berdandan, ya, supaya dengan pantas, kemudian jangan pakaian yang mahal-mahal. Nah, ini berdasarkan ini kita harus mengerti ya bahwa sebetulnya pakaian itu sebagai kebutuhan pokok daripada manusia. Ya, pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh ataupun tempat tinggal. Ya. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi dirinya dari panasnya sinar matahari dan dinginnya cuaca malam. Jadi memang pakaian ini adalah kebutuhan yang mutlak daripada manusia. Namun sering dalam perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, atau kedudukan seorang yang memakainya. Wah, ya dia luar biasa pakaiannya. Kenapa? Artinya sebab pakaiannya menunjukkan dia punya jabatan ataupun status dan sebagainya. Nah, kita harus ingat bahwa etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Jadi etika sangat penting bagi setiap pribadi manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi memang ada ethics daripada berpakaian. Ya. Dan ini perlu kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita jangan memakai pakaian yang tidak beretika. Ya. Oke. Nah sekarang kita coba bahas dulu definisi daripada etika. Ya. Secara umum Soeharto dalam Kamus Bahasa Indonesia menyatakan etika adalah tingkah laku, tata krama dan sopan santun yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia. Dan kata etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Nah, etika berpakaian sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, khususnya kepada kaum perempuan. Hanya sering dibilang dalam Alkitab kan kepada wanita jangan berdandan dengan rambut dikepang-kepang. Jadi memang justru lebih diutamakan kepada wanita. Ya, kenapa? Karena etika merupakan moral dan akhlak. Bertens mengatakan bahwa jika etika menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia dan menyangkut suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Jadi inilah definisi etika. Iya. Nah sekarang etika berpakaian bagi perempuan, ya, pakaian atau sandang adalah satu kebutuhan pokok seperti yang kita sebutkan tadi. Manusia di samping makanan ataupun pangan dan tempat tinggal atau papan. Selain berfungsi menutupi tubuh, pakaian juga dapat merupakan lambang status seorang dalam masyarakat. Berpakaian ternyata merupakan pewujudan daripada sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu untuk menutupi tubuhnya. Tapi sementara menutupi tubuhnya, satu hal yang sangat penting, ya. Namun betapa sering ini ternyata, ya, bisa juga ada hal yang sangat berkelebihan, ya, yang dapat juga memberikan suatu masalah kepada banyak orang. Oke. Nah sekarang itulah sebabnya perlu sekali pentingnya etika dalam berpakaian. Pakaian merupakan penting bagi manusia selain sebagai pelindung juga dapat bermanfaat menunjukkan pribadi seorang dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan juga untuk status sosial. Pertama, sebagai pembeda, diferensiasi.
Dengan pakaian, seorang membedakan dirinya, kelompoknya, dan golongan dari orang lain. Ya, misalnya pakai kebaya. Jadi orang ini, oh ini tahu dari, oh ini golongan dari Sumatera dan sebagainya. Jadi dia ada diferensiasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi perilaku. Pakaian akan mempengaruhi cara pandang dari perilaku orang yang memakainya. Ya. Jadi kalau misalnya dia pakaian itu compang-camping, ya kemudian apa namanya? Ya, dia akan bertindak juga sesuai dengan pemikiran, oh ya, saya orang miskin compang-camping, kemudian sering kadang-kadang bertindak ya dengan sembrono. Ya. Ketiga, fungsi emosional. Pakaian akan mencerminkan emosi pemakainya dan pada saat bersamaan akan mempengaruhi emosi orang lain. Oke, ini satu hal yang sangat penting sekali dengan pemikiran. Nah sekarang oleh sebab pakaian itu menunjukkan kepribadian, ya di dalam penampilan berpakaian seorang dapat menunjukkan kepribadian kepada orang lain tentang siapa dirinya, ya tanpa menyampaikan dengan perkataan, ya. Jadi kalau seorang melihat pakaian, ya saya ingat waktu berada di Afrika, misalnya mereka selalu harus pakai jas, ya. Sangat panas selalu pakai jas, ya. Kemudian saya katakan kalau boleh saya tidak usah pakai jas, ya. Kemudian katakan oh no, ya harus pakai jas katanya. Dia bilang look smart. Jadi kelihatan cerdas ya sebagai seorang yang berpendidikan. Jadi itu penting sekali dengan masalah pakaian ini. Jadi antara penampilan dan berpakaian memiliki peran dalam komunikasi. Seperti yang dikatakan oleh Umberto Eco, ia yang mengatakan berbicara melalui pakaian. Ya, jadi cara berpakaian seorang dapat menyampaikan kepribadian kepada orang lain. Saya teringat sekali waktu kami masih di kerja ya, jadi sempat pergi ke Kupang, kan panas di Kupang. Pas pula ada ya tamu lah pembicara kita, dia bilang oh no kita di sini kalau bergereja harus pakai jas, dia bilang. Jadi dia pakai jas, dia pikir bagaimana caranya, dia bilang oh dia baca ayat di dalam Alkitab katanya kalau bisa saya bisa juga melepaskan jas ini, lalu dia lepaskan jasnya sebab baru dia bisa bicara lebih enak sebab sudah keringatan sekali. Okay. Jadi ingatlah itu berpakaian juga mempunyai peranan penting. Oke. Nah sekarang kembali kepada ayat yang kita sudah bacakan tadi, ya kita coba baca lagi. Demikian juga hendaknya perempuan, lagi-lagi diperuntukkan kepada perempuan, karena perempuan yang bervariasi bajunya kan, laki-laki ya biasa aja ya, jas atau apa, kalau kan ya bisa dikeluarkan jasnya. Hendaklah ia berdandan dan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Oke, jadi berdasarkan ini kita coba lihat beberapa tambahan ayat, misalnya 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi lebih penting adalah perhiasan karakter kita, tabiat kita, batiniah ya, jangan dari luar. Itulah yang lebih terpenting. Itu yang tertulis dalam 1 Petrus 3 dan 4. Oke. Nah, dari berdasarkan ini kita bisa lihat ya, berdandan itu dengan pantas ya. Kemudian dikatakan pakaian itu haruslah sopan ya. Pakaian yang sederhana ya. Jadi jangan yang mewah-mewah ataupun malah hindarkan pakaian yang mahal-mahal. Kemudian berdandan yang sangat penting adalah dengan perbuatan yang baik ya. Jadi perbuatan yang baik, keramah-tamahan ataupun suka bicara dengan lemah lembut, itu merupakan suatu pakaian bagi orang Kristen ya. Kemudian pakaian yang sopan itu artinya orang bisa melihat misalnya pakaian yang terlalu seksi, orang menggunakan istilah ya, yang dapat memberikan suatu godaan atau hanya untuk melihatkan bentuk tubuh ya, yang memberikan pengaruh yang negatif ya, yang orang akan berkata kenapa orang Kristen begitu, kenapa bergereja dengan pakaian demikian dan sebagainya. Baik, jadi
apa yang diajarkan oleh Petrus dan Paulus adalah sebagai berikut. Dalam nas ini, Rasul menghendaki supaya wanita sadar, berdandan dengan pantas, sopan dan sederhana, berhiasan perbuatan baik. Jadi yang dipenting memang jangan jadi slordeh ya, artinya haruslah neces, tapi lebih dipentingkan adalah perbuatan baik kita, karakter kita. Ya. Jadi dengan kata lain, uang jangan dihabiskan untuk membeli pakaian yang mahal-mahal, melainkan untuk pekerjaan Tuhan dan berbuat kebajikan kepada orang lain. Memang Tuhan memberikan berkat kepada kita, oke? Tetapi berkat itu adalah supaya kita bisa hidup ya dengan kecukupan, tetapi juga untuk membantu pekerjaan Tuhan ataupun menolong mereka yang kekurangan. Tetapi kalau misalnya membeli yang mahal-mahal, ya itu ternyata menyebabkan kemungkinan untuk menolong orang lain itu dapat lebih kurang. Jadi pakaian merupakan mahkota seorang perempuan. Sebab pakaian menentukan karakter hidup kita sesuai dengan penampilan yang baik dan benar. Itu yang sangat sopan. Jadi Allah menghendaki wanita Kristen berdandan dengan pantas dan sopan. Artinya merasa malu bila menampakkan bagian tubuh. Ya. Dengan kata lain, kesenonohan adalah manifestasi lahir dari kemurnian batin. Ya, ini sangat penting sekali. Oke. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana dengan pakaian gereja, misalnya. Dalam satu organisasi gereja ada norma atau aturan yang berlaku dan tidak sembarang orang masuk tanpa tujuan. Sebab gereja adalah tempat khusus orang-orang percaya kepada Tuhan. Datang bersekutu Tuhan. Yang layak datang ke tempat khusus itu adalah orang-orang yang telah mempersiapkan diri baik hati maupun cara berbusana atau berpakaian. Oke. Kemudian hal ini juga dikatakan oleh Tri Budi Utomo bahwa gereja adalah bait kudus dan kata Ibrani kadosh ya artinya dikhususkan. Kesopanan ataupun etika dalam penampilan adalah cerminan penghargaan diri terhadap martabat diri dan siapa yang dihadapi. Ya. Berada di gereja berarti berada di tempat yang dikhususkan untuk Tuhan. Dalam berpenampilan dengan berpakaian kepada orang lain bahwa umat Tuhan itu berada di tempat yang khusus. Jadi penting sekali kita mempunyai pakaian yang pantas untuk masuk ke gereja, ya. Dan kemudian supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang. Oke. Jadi ini satu hal yang kita perlu kemudian ditambahkan bahwa ada seorang yang menjadi perancang busana terkemuka yaitu Anne Avanti seringkali memberikan ceramah di berbagai gereja karena ia prihatin terhadap cara berbusana yang kurang tepat dari para anggota jemaat, dan beliau berpendapat sudah saatnya gereja memberikan perhatian khusus untuk membenahi umat dalam etika berbusana ketika memasuki rumah Tuhan. Jadi sangat penting untuk setiap keluarga ini. Oke. Setiap anak-anak Tuhan yang datang ke pesta dapat menentukan pakaian apa yang layak dipakainya. Begitu juga di dalam rumah Tuhan. Anak-anak Tuhan dapat juga menentukan pakaian apa yang layak dipakai untuk datang menghadap Tuhan. Dan kan nggak mungkinlah kita pakai baju renang ke gereja, kan tidak sopan. Jadi kita harus pakai pakaian yang cocok untuk gereja. Ini bayangkan sampai Anne Avanti ini justru memberikan ceramah ya khusus pada orang supaya dapat berbusana dengan baik. Oke. Jadi kalau sedang piknik ya dengan pakaian piknik. Kalau misalnya kita atau kalau misalnya kita sedang ke pantai ya ada satu istilah yang katakan di mana kita bisa dapatkan pendeta Advent di pantai. Terus ada orang katakan orang yang pakai jas. Jadi kadang-kadang orang yang pergi ke pantai juga masih pakai jas ya. Itu dengan sendirinya tidak cocok juga ya. Jadi pakailah pakaian yang pantas untuk pergi ke gereja. Iya.
Oke, jadi setiap anak-anak Tuhan yang datang ke pesta dapat menentukan pakaian yang layak dipakainya. Begitu juga di dalam rumah Tuhan. Anak-anak Tuhan dapat juga menentukan pakaian apa yang layak dipakai datang untuk menghadap Tuhan. Itu. Ya, jadi perhatikanlah ini supaya kita jangan sampai menjadi batu sandungan untuk anggota-anggota lain ataupun tamu yang datang. Nah, ada prinsip yang mendasar. Nah, sekarang apa prinsip yang mendasar tentang soal ini? Prinsip yang paling mendasar dalam cara kita berpakaian adalah sikap penghargaan terhadap tubuh kita yang diciptakan Tuhan dengan amat baik. Ingat waktu diciptakan manusia dikatakan sungguhnya amat baik, ya. Dan Paulus mengingatkan bahwa tubuh itu bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan oleh karena itu kita selayaknya melihat tubuh ini bukan sebagai objek kesenangan mata, tetapi sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sebab tubuh kita adalah bait Allah. Ya. Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Ya. Jadi oleh sebab tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus pelihara tubuh kita sebaik mungkin, termasuk dalam cara kita berpakaian. Oke. Nah, kita coba lihat ayatnya terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidakkah tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhnya. Jadi ini harus kita ingat, sebab kalau kita tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara kita berpakaian, berarti Tuhan akan sangat sedih melihatnya. Oke, nah sekarang kita coba lihat menghargai tubuh sebagai bait Allah. Bagaimana? Oke. Jadi seorang wanita yang menghargai karya Allah dalam dirinya akan berusaha untuk menjaga penampilan baik dari dalam maupun luar. Sebab pribadinya bukan sendiri tetapi milik Tuhan. Nah, sekarang ini dengan banyaknya model pakaian modern, kadangkala anak-anak Tuhan terutama kaum perempuan tidak menyadari kalau pakaian yang dikenakan tidak sesuai dengan etika berpakaian. Sehingga pribadi anak-anak Tuhan tidak menjadi berkat baik di lingkungan gereja maupun di luar gereja. Jadi kita harus ingat bahwa busana Kristen harus mewujudkan pribadi Tuhan yang agung dan kudus, ya. Sehingga penampilan dalam berbusana Kristen terlebih dahulu mengutamakan Tuhan daripada penampilan pribadi, ya. Jadi apakah pakaian saya ini memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan atau tidak? Ini adalah satu hal yang harus menjadi pemikiran yang sangat penting. Dengan demikian, etika berpakaian adalah mengenakan baju atau pakaian yang sopan, sederhana, dan sesuai dengan norma yang ada di lingkungan di mana seorang itu berada. Jadi berarti dengan sesuai dengan norma, ya. Misalnya kalau kita pergi ke tempat yang taruhlah di Irian Jaya, ya. Kan pakaian mereka agak berbeda. Nah, kita jangan sampai pakai jas ya, di tempat yang tidak mempunyai pakaian jas dan sebagainya. Jadi sesuai dengan tempat bagaimana kita harus melihat, ya. Kemudian kalau kita katakan kita harus berpakaian rapi, bukan berarti menggunakan pakaian mewah, mahal dan baru, ya. Sebab pada orang katakan, oh saya tidak mau ke gereja sebab saya tidak punya pakaian baru. Jadi seakan-akan bahwa ke gereja itu harus selalu berpakaian baru. Ya. Pamer, ya. Itu sudah termasuk dalam flexing istilahnya, pamer, ya. Jadi ditinjau dari segi budaya, status sosial dan agama, etika berpakaian memiliki pandangan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya yang baik terkandung di dalamnya, ya. Dan kita harus lihat kembali apakah pakaian saya memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, dalam hal ini ada sebuah kutipan yang ditulis oleh Ellen G. White dalam Messages to the Young People halaman 348. Anak muda yang terkekasih, watak dalam dirimu untuk berpakaian sesuai dengan mode dan memakai rendah dan emas dan tiruan untuk dipajang tidak akan merekomendasikan kepada orang lain agamamu atau kebenaran yang kamu anut. Orang-orang yang berakal akan memandang upaya Anda untuk memperindah bagian luar sebagai bukti dari pikiran yang lemah dan hati yang sombong. Busana sederhana, polos, dan bersahaja akan menjadi rekomendasi adik-adik saya.
Tidak ada cara yang lebih baik bagi Anda untuk membiarkan terang Anda bersinar kepada orang lain selain dari kesederhanaan Anda dalam berpakaian dan bertingkah laku. Anda dapat menunjukkan kepada semua orang bahwa dibandingkan dengan hal-hal yang kekal, Anda menempatkan perkiraan yang tepat atas hal-hal dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kita diajak untuk mempunyai kesederhanaan, busana sederhana, polos, ya, bersahaja, ya. Itu adalah satu rekomendasi yang diberikan. Jadi banyak sekali kutipan-kutipan, saya coba lihat dari tulisan-tulisan Ellen G. White ataupun dari pasal khusus tentang cara berpakaian. Jadi berpakaian yang ekonomis. Apa maksudnya? Jangan yang mahal-mahal, tetapi jangan juga yang terlalu murah sehingga gampang sekali untuk rusak ya. Jadi mungkin saja lebih mahal, tetapi lebih bertahan. Itu sangat penting, pakaian yang ekonomis. Kemudian punya quality dan selera. Kualitasnya jangan cepat sobek, dan selera yang baik, harus sesuai dengan keadaan. Harus sedap di pandangan mata. Jangan norak juga, kan nggak bagus. Sehat dan kebersihan. Apa yang dimaksudkan di sini adalah ada kadang-kadang pakaian yang terlalu ketat sekali, dan Mrs. White ada sebutkan banyak hal pakaian yang sangat ketat yang menyebabkan bagaimana pengaliran darah itu menjadi terganggu. Jadi hindarkan hal ini demikian. Jadi tetapi harus bersih. Itu yang penting, bersih. Grace and naturally beauty. Jadi nampak bagus lah, dilihat orang pun sedap lah, rapi, kelihatan dengan sangat baik, dan natural beauty, keindahan yang natural, yang alamiah, kemudian kesederhanaan selalu diulang-ulangi, berulang-ulang. Jadi kita lihat lagi perlunya reformasi dalam berpakaian, misalnya penekanan pakaian batin. Kelihatan cantik di luar tapi judes banget orangnya. Jadi orang jadinya nggak selera lihatnya ya. Jadi dengan demikian kita diajak untuk mempunyai kembali keramatan, kelemah lembutan, kata-kata yang manis dan sebagainya. Sebab itu semua termasuk di dalam masalah menunjukkan kepada orang lain bagaimana orang Kristen itu. Hindarkan mengilahkan pakaian. Sebagaimana tadi dikatakan, ada yang katakan, saya tidak mau ke gereja. Kenapa? Nggak ada pakaian baru. Kenapa? Karena si Anu itu, kalau ke gereja setiap Sabat mesti pakai pakaian baru. Jadi itu sangat-sangat mengilahkan pakaian. Jadi pokoknya pinjam uang asal dapat beli pakaian baru. Itu sudah tidak senonoh lagi dengan tabiat Kristen. Dan kembali hindarkan mengikuti dunia. Sekarang dunia mode itu luar biasa sekali, dan banyak sekali orang-orang yang pergi ke pesta dan khusus membuat pakaian hanya untuk pesta itu saja. Kemudian di mana-mana orang katakan, ini pakaiannya begini daripada orang ini dan sebagainya. Dan kita harus berhati-hati, oleh sebab kita tidak boleh mengikuti dunia di dalam masalah berpakaian. Jadi, sekarang kita lihat coba aplikasi untuk masa kini. Apa yang telah dijelaskan di atas, yang kita sudah jelaskan tadi, merupakan pedoman dalam menerapkan etika berpakaian yang baik, sopan, dan benar berdasarkan prinsip Alkitabiah. Jadi kembali bagaimana juga perkembangan dan pengaruh budaya Eropa dan Barat, tetaplah berpegang pada prinsip Alkitabiah yang mengajarkan kita tentang bagaimana cara etika berpakaian yang sopan. Jadi ini, ini modenya desainer dari Paris. Kemudian sering menonjolkan akan bagian-bagian tubuh yang tidak harus untuk ditonjolkan. Jadi kembali pakaian yang sopan tetapi dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak merendahkan martabat kita sebagai manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Seorang Kristen yang mengalami pembaharuan budi akan mampu memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan untuk mengenal kehendak Allah sehingga dapat melakukan pilihan yang tepat, diperlukan mata hati yang diterangi oleh Roh Kudus. Jadi hal yang penting. Kemudian sekarang untuk petunjuk untuk keluarga Kristen. Beritahu dan beri teladan kepada sang anak bahwa pergi ke gereja harus pakaian rapi dan sopan. Jadi ada pakaian untuk gereja,
yang tidak mewah tetapi rapi, bersih dan sopan. Oke. Dan sampaikan bahwa tidak perlu mengenakan perhiasan kan. Oh, ada saya ini pakai cincin sampai wah berkilau-kilauan ya, atau pakai gelang atau pakai itu, tidak perlu pakai kalung dan sebagainya. Jadi itulah petunjuk. Tidak perlu mengenakan perhiasan ya, tetapi ingatlah bahwa berpakaian ke gereja haruslah yang nyaman. Oke. Ya, sederhana kemudian menarik, ya, hal yang luar biasa. Nah, kesimpulan daripada apa yang kita sudah bahas adalah sebagai berikut. Apapun alasan seorang untuk memakai baju yang tidak sopan dalam sebuah ibadah tidak dibenarkan. Jangan sampai kita pakai baju yang menonjolkan bagian tubuh kita yang menyebabkan orang bisa jadi jatuh. Jadi itu tidak dibenarkan. Pakaian adalah kebutuhan pokok bagi manusia untuk melindungi dirinya dari panasnya sinar matahari dan dinginnya cuaca malam. Pakaian juga merupakan gambaran dari status sosial seseorang. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai justru memberikan pengaruh yang negatif dari pakaian kita. Pakaian dapat menunjukkan kepribadian seorang yang memakainya. Maka dengan adanya etika berpakaian untuk mengatur supaya setiap orang yang memiliki gaya dalam berpakaian saling menghargai sehingga tidak terjadi kesalahan yang merusak norma-norma yang berlaku. Jadi itulah penting, yang sangat penting mengenai masalah berpakaian. Kemudian pakaian tidak boleh tidak membuat orang Kristen baik, ya. Tetapi orang Kristen mengungkapkan identitas mereka melalui pakaian dan penampilan mereka. Jadi orang akan bisa lihat bahwa kita adalah orang baik melalui pakaian kita. Walaupun pakaian itu ya namanya kebaikan, ya, itu bukan berdasarkan kita punya pakaian. Tetapi pengaruh daripada pakaian demikian penting sekali, ya, sampai orang bisa lihat, oh, dia adalah seorang yang Kristen yang memberikan pengaruh yang baik. Alkitab tidak meresepkan gaun standar. Nggak ada standar untuk pria dan wanita Kristen untuk dipakai. Tetapi memanggil kita untuk mengikuti kesederhanaan dan sifat tidak tinggi hati dari gaya hidup Yesus bahkan dalam pakaian dan penampilan. Ya? Jadi kita maksudnya standar dikatakan, oh ini harus misalnya begini. Harus pakai jas 10 cm di bawah lutut misalnya. Kita tidak pernah katakan demikian, ya, tetapi Anda bisa melihat bahwa kalau misalnya pakaian super mini, ya, itu dengan sendirinya bukanlah sesuatu hal yang sopan. Oleh sebab itu memberikan pengaruh yang negatif kepada orang yang melihatnya. Kemudian juga orang itu jadi dinilai, oh rupanya dia untuk menonjolkan sesuatu dan sebagainya. Dan susah juga untuk duduk kalau terlalu pakai super mini. Ya. Pakaian adalah wujud imitasi dari tubuh sosial seseorang. Sehingga batasan kenyamanan setiap orang menjadi berbeda-beda. Sehelai pakaian mampu menggambarkan suatu struktur kehidupan sosial, ideologi, sejarah, golongan, komunitas, dan juga identitas. Jadi kita bisa diidentifikasi dengan melalui kita punya pakaian kita. Dan kita harus berhati-hati dalam hal ini. Baik, jadi dengan demikian kita telah bahas dan sekarang etika berpakaian, dan kami silakan kembali kepada moderator. Materinya sangat padat dan tentu ini menciptakan banyak pertanyaan. Ya, karena tadi sempat disampaikan oleh pendeta dan juga Mem, Alkitab tidak menetapkan standar, tetapi ada prinsip. Nah, masalahnya standar orang beda-beda. Ya, jadi buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, bagaimana sih baiknya pendeta kalau kira-kira seperti ini, nah, jangan sungkan-sungkan, langsung diisi pertanyaannya di kolom komentar di YouTube kita dan juga di sosial media Hope Channel Indonesia. Karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tahukah Anda, ternyata berpakaian ditulis juga loh dalam Alkitab? Dalam Alkitab, memang tidak menjelaskan tata cara dan ukuran berpakaian umat secara spesifik. Tapi, prinsip dasarnya diajarkan.
Berikut ini adalah 3 ayat yang berhubungan dengan berpakaian yang terdapat dalam Alkitab. Yang pertama, Yehezkiel 44 ayat 17. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa mereka yang hendak beribadah sebaiknya mengenakan pakaian lenan. Pada masa itu, lenan merupakan salah satu kain yang indah dan layak. Sehingga jika dikatakan lebih jauh, maka beribadah pada Tuhan sebaiknya kenakan pakaian yang indah dan layak. Kedua, Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab, setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Adapun dalam ayat tersebut dikatakan bahwa kita harus berpakaian yang sesuai. Oleh sebab itu, sebaiknya perempuan kenakan pakaian yang sopan dan layak. Demikian halnya laki-laki, harus mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai. Hal ini tentu menjauhkan dari sifat dosa menurut Alkitab dan menyenangkan hati Allah. Ketiga, 1 Timotius 2 ayat 9-10. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Hal lain yang harus diketahui bahwa pakaian tidak hanya bicara tentang fisik. Tetapi dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa yang lebih penting berdandan dengan perbuatan baik yang sesuai dengan buah-buah Roh Kudus. Oleh sebab itu, selalu lakukan secara berdoa dalam roh dan minta kedekatan dengan Allah supaya perbuatan kita sehari-hari selalu mencerminkan sebagai anak Allah. Sehingga beribadah yang utama bukan pakaian baik dan indah, tetapi pakaian dalam hati kita yang menurut kehendak Bapa di surga. Itulah beberapa ayat tentang cara berpakaian yang tertulis dalam Alkitab. Sebaiknya berpakaian sesuai dengan kehendak Allah supaya dapat menyenangkan hati Allah. Mintalah tuntunan Roh Kudus saat hendak melakukan segala sesuatu, sehingga apa yang diperbuat tidak akan mendatangkan keburukan, melainkan mendatangkan kebaikan. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati, dan kita juga tadi barusan dengar ya, tahukah Anda, dan mengutip beberapa ayat Ya, tentang bagaimana cara berpakaian. Nah, Dan tadi disampaikan prinsip-prinsipnya ya Benar. dari Alkitab, bahwa sebisa mungkin kita menyiapkan segala sesuatunya itu yang terbaik, yang sopan, dan Yang sesuai. tentunya yang sesuai dan yang indah. Ya, betul. Ini kita masuk ke segmen kedua nih. Biasanya kita bincang-bincang ya, mendatangkan Betul. guest. Nah, kali ini kita akan menyaksikan video dari beberapa partisipan kita Ya, nih. agak berbeda malam Agak ini. berbeda. Jadi kita tanya-tanya nih ke orang-orang, anak-anak muda juga, bagaimana sih sebenarnya cara berpakaian atau etika berpakaian menurut mereka. Nanti akan kita bahas juga ya. Ya, dan Jadi- nanti akan ditanggapi oleh Pendeta. pendeta dan juga Ibu Pendeta Nah, Kuntara. kita langsung saja saksikan video yang pertama ini. Hai, nama saya Sarah Yuanita. Umur saya 25 tahun. Hai, nama saya Emi. Saya berusia 26 tahun. Oke, perkenalkan nama saya Jonathan Hiburian. Umur saya 21 tahun. Hai, nama aku Nova Nainggolan. Aku 34 tahun. Oke, menurut saya etika berpakaian ya, itu penting banget karena ketika kita berpakaian, kita bisa menilai
siapa diri saya sebenarnya, siapa diri Anda sebenarnya. Jadi berpakaian itu penting banget sih. Bagi saya, etika berpakaian itu penting. Karena pertama, itu menunjukkan jati diri seseorang. Kemudian kalau dalam dunia Kristen, itu sangat penting karena berkaitan dengan ketika Tuhan memberikan pakaian kepada manusia. Jadi bagi saya itu, pakaian itu penting, bukan hanya sekedar dipakai saja, tapi ada makna keselamatan juga. Menurut saya sangat penting kita memiliki etika berpakaian. Lalu jika ditanya alasannya mengapa, ya terkadang seseorang melihat terkadang itu dari penampilan. Nah, jadi penampilan itu sangat penting bagi kita, apalagi beretika itu sangat penting dalam diri seseorang. Etika berpakaian itu penting. Bukan berarti kita harus selalu rapi ya, tapi maksudnya etika berpakaian itu tepat pada waktu dan tempat gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai two-pieces gitu, ya nggak apa-apa kalau di pantai. Tapi jangan kalau misalnya kita ke tempat yang seharusnya menggunakan baju yang santun, terus kita memakai pakaian yang terlalu seronok. Memang itu hak asasi, tapi ya berpakaianlah sesuai dengan waktu dan tempatnya. Oke, kita sudah menyaksikan ya seberapa penting etika berpakaian, dan memang beberapa teman-teman kita menganggap sangat penting. Jadi salah satu tadi saya dengar juga mereka bilang kalau berpakaian itu penting mencerminkan diri sendiri. Benar tadi yang dibilang Ibu Pendeta, sesuai dengan materinya. Jadi penampilan yang berpakaian yang dia tampilkan itu adalah dirinya, menunjukkan dirinya. Iya. Nah, kita langsung saja tanya ke Pendeta dan Ibu Pendeta bagaimana menanggapi teman-teman kita ini, Pendeta dan Ibu. Silakan. Tepat, ya. Bahwa mereka semua melihat bahwa pakaian itu adalah penting, ya, dan kita menunjukkan jati diri kita melalui pakaian, ya. Kemudian mereka juga perlu lihat perlunya pakaian yang sopan, ya, dan juga harus sesuai dengan situasi dan waktu dan keadaan, ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk menutupi diri kita, tetapi itu merefleksikan kita punya kepribadian melalui pakaian kita. Bagus. Empat itu bicaranya bagus. sangat tepat. Dengan kita sepakat semuanya. Oke, saat ini kita mau menyaksikan video yang kedua nih, Pendeta dan Ibu. Oke, operator dipersilakan untuk video yang kedua. Mari kita saksikan. Sopan dan rapi, lalu sesuai dengan umur juga kali ya. Jadi disesuaikanlah dengan keadaan gitu. Itulah. Contohnya jangan pakai yang pendek-pendek. Terus di tempat tertentu ya. Maksudnya kalau misalnya kayak ke pantai gitu ya, itu boleh kan pakai celana pendek atau baju pendek gitu. Tapi kalau misalnya kayak ke tempat yang formal, kita harus bisa melihat pakaiannya harus yang sopan, kayak panjang, di bawah lutut gitu. Oke, secara umum orang Kristen itu bagi saya perlu untuk mengenakan pakaian yang seperti yang saya bilang tadi harus sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi yang saya mengerti sejauh ini, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Tuhan berikan bukan hanya sekedar pakaian. Tapi kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya itu ditulis jelas coat atau kemeja, mantel. Jadi itu tertutup dari tangan sampai kaki. Nah, tapi manusia seperti Adam dan Hawa sering pakai pakaian sendiri. Seperti yang Adam buat, mereka buat celemek. Jadi banyak yang terbuka, tertutup. Jadi bagi saya untuk orang Kristen itu perlu pakai pakaian yang tertutup. Baik etika secara umum dari orang Kristen menurut saya itu ya dari laki-laki itu minimal berkemeja, lalu celana bahan itu kita bisa melihat sebagai laki-laki memiliki pandangan yang sangat bagus
Nah, kalau perempuan itu menurut saya ya, perempuan itu minimal selutut kaki, lalu di bagian tangannya itu, lengannya itu sekitar segini, setengah lengan. Nah, seperti itu. Kalau menurutku sebagai orang Kristen ya tentu saja berdasar pada apa yang kita udah tahu ya sebagai orang Kristen, sopan, santun, balik lagi sesuai dengan waktu dan tempat. Dan kalau bisa ya di dalam segala suasana tetap mengutamakan asas kesopanan gitu sih menurut aku. Baik, tadi menarik sekali ya disampaikan poin-poin yang banyak benarnya. Benar. Tapi ada satu hal yang membuat kita bertanya-tanya. Ya, kita pengen tahu respon dari pendeta dan juga ibu tentang pakaian yang sesuai usia. Tadi teman kita ada yang bilang ya, pakaiannya itu sesuai usia. Nah, yang sesuai usia itu yang seperti apa, pendeta dan juga Mem? Saya percaya usia berapa saja pakaian itu tetap sopan, ya. Jadi jangan oleh sebab dia usianya masih muda, jadi akhirnya tidak sopan. Ya. Jadi mungkin yang dimaksudkan oleh pembicara tadi, oleh sebab masing-masing itu sesuai dengan dia punya latar belakang, ya. Jadi oleh orang tua, ya. Jadi orang-orang tua, jadi dia lebih suka pakai long dress misalnya. Jadi selalu panjang sampai di bawah sekali. Ya, ada kan banyak orang-orang tua ya jadi punya pemikiran yang demikian. Saya rasa ya kalau seandainya coba bayangkan ya orang tua pakai super mini, mana cocok. Tetapi bukan berarti bahwa orang Kristen yang masih muda bagus pakai super mini. Oke. Tetapi harapkan bahwa paling sedikit ya di bawah lutut. Oke. Demikian. Jadi masalah usia, saya percaya bahwa usia apapun diharapkan memiliki kesopanan dan kesederhanaan, ya. Namun, ya, orang yang tua itu sendiri yang merasa bahwa ya saya sudah tua, jadi lebih bagus selalu pakai long dress, oke. Jadi itu adalah pengalaman ataupun perasaan daripada orang bersangkutan. Namun bukan berarti standar harus demikian. Ya. Yang penting ya adalah memiliki akan kesopanan, kesederhanaan, sehat, dan menghindarkan akan kemewahan. Ya. Sebab bisa saja orang yang sudah tua untuk menunjukkan bahwa dia masih muda, maka dia pakai mini, kemudian pakai make up, dan kami biasa lihat yang demikian. Oke. Dengan make up yang tebal supaya kelihatan muda, ya. Itu tidak tepat kepada orang yang tua, ya. Artinya untuk orang muda pun tidak tepat, apalagi kepada untuk orang tua. Ya, ya ada seperti ya kalau umpamanya saya sendirilah contohnya. Saya sudah ada both titanium knees, ya. Jadi memang tidak pantas untuk pakai pakaian yang pendek-pendek. Jadi saya selalu pakai rok yang panjang supaya tertutup ini bekas operasi ya. Jadi nggak bisa lihat. Dan saya senang pakai itu karena kalau ke gereja duduk nggak jadi masalah, mau duduk bagaimana tetap itu sayatan operasi itu tertutup. Jadi yang penting sopan lah, ya jangan sampai kita nggak tahu diri ya, sudah tua gini umur 70 ya lebih masih pakai pakaian yang mini segala. Nah, itulah mudah-mudahan itu menjadi satu standar ya, prinsipnya. Oke. Baik, terima kasih pendeta dan juga ibu. Tanggapannya baik sekali buat kita semua. Tetap ada prinsip yang harus tetap dijaga walaupun usia sudah berbeda, tetapi jangan pernah lari dari yang namanya
sopan, dan pantas. Baik, kita juga akan saksikan video terakhir untuk segmen kali ini. Dan pemirsa jangan lupa untuk bertanya ya. Ini ada masuk beberapa pertanyaan, kita nanti akan bahas di segmen ketiga. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, kalau untuk laki-laki, yang sejauh ini sih yang sering dilihat kalau di gereja ya kemeja, terus pakai dasi, gitu kan, baju dimasukin, sopan lah gitu. Cuman kalau pakai batik biasanya kan kalau dikeluarin kan bajunya gitu. Tapi kalau untuk itulah sejauh ini aku tahu ya tentang laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, karena sejauh ini saya secara pribadi kalau ke gereja pakai baju yang sopan lah, maksudnya kayak di bawah lutut, terus di tangannya segini gitu. Jadi jangan, kalau yang pendek-pendek kayak ya kan mau beribadah, mau ketemu Tuhan melalui ibadah, agak kurang kalau misalnya pakai yang pendek-pendek. Itu kalau menurut aku sih. Kalau untuk laki-laki itu sopannya harusnya pakaiannya ada dasi, kemudian dimasukkan di dalam. Baik dia ambil bagian atau tidak, itu kalau saya lebih senang dan lebih prefer laki-laki seperti demikian, karena memang terlihat sangat sopan. Nah, kalau perempuan minimal lah pakaiannya sampai batas lutut. Jadi jangan sampai di atas lutut. Kemudian di bagian sleeve-nya atau tangannya paling kurang sampai seginilah. Jangan yang nggak ada sleeve gitu. Itu bagi saya, itu sopannya. Oke, sepantasnya orang Kristen ke gereja itu kalau perempuan yang tadi saya bilang yang sopan, yang kalau kaki selutut kaki, kalau lengan itu setengah lengan, karena kita kan ke gereja kan ingin menguduskan dan memuji muliakan nama Tuhan. Jadi kita harus buat yang layak untuk Tuhan. Dan juga laki-laki ya seperti itu, pakai sepatu yang benar, lalu celana bahan, tidak berpakai pakaian jeans gitu atau bolong-bolong. Begitupun dengan pakaian baju, kita memakai kemeja, jangan memakai kaos. Menurut aku karena kita ke gereja itu tujuannya mau beribadah ya, mau menyembah Tuhan, ya berpakaianlah yang layak untuk seperti kita menyembah Tuhan gitu. Kalau untuk laki-laki, menurut aku ya pakai kemeja dan celana bahan yang sopan gitu. Kalau beberapa orang mungkin memaklumi untuk menggunakan jeans, tapi kalau aku sendiri berpikir jeans itu kan kita pakai untuk keadaan casual, dan bahkan dulu juga waktu dibuat jeans itu kan dipakainya untuk montir ya, supaya nggak cepat rusak ketika dia membersihkan mobil gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai ke gereja, kan kita di gereja cuma duduk ya. Bisa aja sih harusnya kita menggunakan pakaian yang terbaik seperti yang kita gunakan ke pesta. Biasanya kan kalau kita ke pesta juga kita nggak akan pakai jeans ya. Kita pasti akan pakai baju yang sopan, pakai kemeja, pakai celana bahan, bahkan juga mungkin pakai dasi dan pakai jas gitu. Dan untuk perempuan, aku rasa yang terbaik adalah yang tangannya itu tertutup, ada tangannya gitu, jadi tidak menunjukkan ketiak, dan itu bisa bikin orang salfok. Lalu juga menggunakan rok yang di bawah lutut, karena kalau misalnya di atas lutut ketika kita duduk, rok itu akan semakin naik dan itu juga bisa bikin orang salah fokus. Jadi mengganggu pemikiran dan pemandangan orang lain, menurut aku gitu. Wah, Oke. ternyata menarik sekali ya. Menarik ya. Jadi banyak masukan-masukan dan tanggapan-tanggapan. Betul, dan ada beberapa standar yang disampaikan ya. Dan standarnya memang yang seperti biasa kita dengar ya. Seperti yang biasa kita dengar. Ya, tapi walaupun nggak semua wilayah seperti itu standarnya. Iya, betul. Nah, tapi ngomong-ngomong kan saya jadi penasaran juga nih, saya. Untuk standarnya laki-laki ya, dibilang minimal kemeja gitu. Saya bingung sih membedakan kemeja dengan kaos yang berkerai itu, Pak, tahu nggak? Kaos yang seperti itu ya, kaos. Jangan sebut merek ya. Iya, betul. Paham kan? Ada, ya ini kan namanya kemeja nih. Ini kemeja, Ada tapi lagi, ada yang kaos. ada yang kaos tapi ada
kerahnya. Betul, Tahu dia kan? bahannya lebih kasar. Nah, itu bagaimana ya? Apakah itu bisa dipakai? Karena kan toh juga itu kalau dilihat ya secara ini tetap terlihat sopan gitu. Nah, coba langsung aja kita tanyakan ya pendeta dan Ibu Pendeta tanggapannya. Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, saya mau tanya, kalau kita mau pergi bertemu dengan Jokowi, ya, Presiden Indonesia, bagaimana kita berpakaian? Ya. Apa pakai kaos? Apakah kita mau kaos walaupun pakai kerah, ya, ya, atau kita mau pakai yang ya paling sedikit ya kemeja dan pakai dasi atau pakai jas, ya. Jadi kita mau menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja, ya. Jadi dengan sendirinya kita perlu untuk memakai pakaian yang orang anggap adalah satu perkara yang sopan, rapi, ya, dan menutupi akan bagian artinya tubuh kita, ya. Jadi hindarkan misalnya blus yang terlalu rendah, ya, ataupun disebutkan tidak menunjukkan ketiak dari ya, kemudian di bawah lutut, ya, dan sebagainya. Jadi saya percaya bahwa kita harus berpakaian secara sopan, sehat, sederhana, tidak mewah, ya. Dan orang bisa lihat bahwa satu hal yang sangat bersih, ya. Jadi beberapa prinsip yang diberikan oleh teman-teman tadi, ya, adalah hal yang baik, ya, yaitu menunjukkan akan kesederhanaan tetapi juga kesopanan yang baik. Ya. Ingat, kita bertemu bukan kepada siapa-siapa, kita pergi beribadah untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, kalau dengan presiden aja sudah begitu, apalagi dengan Tuhan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan Ibu memang ya sudah mencakuplah semua ya, apalagi khususnya wanita. Tadi itu kakak yang terakhir saya lupa lagi tadi namanya. Dia udah cukup jelas ya, jangan buat kita di tempat ibadah orang-orang jadi salah fokus gitu kan. Jadi pakaian juga untuk wanita sebenarnya harus dijaga. Contohnya kalau dia pakai dress, usahakan cari dress itu bahkan yang agak di bawah lutut. Jadi ketika dia duduk kan itu kan otomatis ketarik tuh. Nah pas dia pakai di bawah lutut, dia cuma sampai lutut. Masih ya, batas aman ya. Batas aman. Tapi kalau dia sudah pakai yang pas-pasan di lutut, ketika duduk naik dia. Nah itu memang harus diperkirakan karena wanita itu jadi nggak nyaman sebenarnya kan? Jadi nggak nyaman, benar gitu. Agak turun-turunin dikit. Apalagi kalau sudah melayani di atas mimbar gitu kan, jadi salah fokus jatuhnya. Oke, kita akan kembali ke segmen selanjutnya. Tetap kami ingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita kali ini tentang etika berpakaian, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Acara kampus besok. Wah, untung diingetin, hampir lupa. Tapi pakai baju apa ya? Ada yang bagus nggak ya? Coba ini dulu deh. Cocok nggak sih? Enggak deh kayaknya. Kalau yang ini bagus sih, tapi yang lain lagi. Yang lain. Kalau ini, ini gak ada yang cocok juga. Gimana dong? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Nah, segmen saat ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan nih dari pemirsa yang sudah masuk ya. Iya. Nah, jadi kita tetap mengingatkan kepada para pemirsa, sebelum kita kehabisan waktu, Anda kirimkan, ketik langsung sekarang pertanyaan yang sedang Anda tonton, mungkin lagi di YouTube ya. Di YouTube. Langsung komen, pendeta mungkin blablabla. Nanti langsung kita bacakan saat ini. Dan pendeta akan langsung jawab. Iya, nanti karena soalnya kalau telat nanti akan dibahas minggu depan, Betul. kelamaan gitu kan. Dan topiknya juga nanti jadi berbeda Iya. ya. Oke lah, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang Pertama. masuk. Yang pertama dari teman kita ya, dia bertanya mengenai aksesoris dengan alasan kesehatan, pendeta. Contoh kalung obat, cincin obat. Nah, Ini ada gimana nih? air purifier juga Iya, kalau betul. nggak salah ya, yang ada dikalungkan di sini. Nah, itu bagaimana, pendeta? Apakah itu jadi termasuk perhiasan kah? Atau seperti apa tanggapan pendeta dan Mem? Saya tidak tahu apa ada cincin obat ataupun kalung obat. Air purifier. Apakah itu benar? Ya harus ditinjau daripada kesehatan dan harus lihat dari mungkin Departemen Kesehatan di Amerika. Di sini ada satu departemen khusus ya di pemerintahan untuk melihat bahwa suatu obat itu betul-betul Obat apa hanya apakah obat reklame? ya, atau hanya untuk mencari uang Anda. Saya tidak tahu ada obat, artinya ada kalung untuk obat ataupun cincin untuk obat. Ya itu jangan dibohongin oleh suatu advertensi. Bagaimana ini dokter? Betul. Bagaimana you can purify the air, ya, kasih bersih air itu hanya dengan kalung, ya. Jadi atau cincin obat. Bagaimana cincin obat itu saya harus dilihat dan diselidiki dan dilihat apakah itu direkomend apa tidak. Direkomend harus ada satu satu penelitian khusus, Iya, ya. Jangan hanya berdasarkan orang yang menjual kalung atau menjual cincin bahwa ini akan membuat air purify ataupun juga untuk membuat dia sehat, ya. Kami ragukan itu, ya. Jadi sebetulnya tidak, dengan kata lain kita tidak memerlukan akan aksesoris yang demikian. Oke, wah ini Bisa satu episode ini dibahas oleh Ibu Pendeta karena dari segi kesehatan. Karena memang nggak bisa dipungkiri Bu Pendeta dan Pendeta, cincin dan kalung itu memang waktu zaman kita banyak ya. Iya, yang mungkin Ibu Pendeta pernah dengar kali ya, yang bentuknya bening, lalu kalau mau minum dicampur gitu ya? Iya, ada yang gitu, ada juga dia cincin tapi fungsinya untuk rematik gitu, yang saya dengar gitu ya Pendeta dan Ibu. Ini semoga yang bertanya nanti kalau lagi dipakai mungkin ya bisa diteliti kali ya Ibu Pendeta ya, ini memang berguna atau enggak. Atau hanya sugesti? Iya betul, hanya sugesti. Ya. Okay. Atau dia mau advertensi supaya laku dia punya cincin, ya. Ya. Jadi itu banyak sekali berbagai macam penipuan dalam penjualan. Ya. Orang Kristen harus menghindarkan, jangan gampang untuk ditipu untuk mengatakan bahwa ini bisa jadi obat untuk ini dan sebagainya. Yang terbaik untuk obat adalah pola hidup sehat. Itulah obat alamiah yang sudah terbaik, pasti terbukti. Ya. Dan waktu dibicarakan ini 150 tahun yang lalu, orang ketawain. Aduh, masa air jadi obat alami yang baik. Katanya kita harus minum ini, kita harus ini, kita malah merokok waktu itu direkomendasikan sebagai obat. Padahal sekarang kita lihat penelitian semua, kalau Anda baca di buku research bahwa air itu hebat sekali. Murah, meriah, dan sehat. Nggak usah pakai strobe. Dulu kan kita malu, kita bilang, aduh maaf ya hanya sajikan air kosong. Mana sekarang orang malu kasih air ya. Itulah obat yang terbaik. Ya. Jadi kembali pola hidup sehat adalah obat yang baik. Tidak perlu pakai cincin atau kalung yang disebut air purifier. Dan kalau mau cari air purifier,
keluar di pagi hari waktu artinya udara masih sangat bersih, hirup dekat, exercise, jalan di dekat tumbuh-tumbuhan, itu sudah memang terbukti bahwa tumbuh-tumbuhan itu dia mengambil karbon dioksida dari kita punya pernafasan yang kita keluarkan, dan kemudian dia memberikan oksigen. Makanya yang terbaik kalau kita jalan di tempat yang dekat-dekat pohon. Nah, itu betul-betul baru air purifier, bukan di kalung. Ya. Yang bertanya ini sekarang bisa dilepas ya cincin dan kalungnya, atau sekarang yang nonton bisa dilepas. Jual kembali. Iya, jual kembali. Karena pendeta bilang obatnya adalah pola hidup. Pola hidup, dan saksikan episode-episode yang sudah. Iya, yang sudah ditayangkan. Di Obsesi Hati. Oke, pendeta dan ibu, kita kami tidak pakai cincin-cincin ataupun kalung, namun kami sehat. Tetap awet muda ya, pendeta. 77, 76. Ya. Jadi ingatlah, jangan kita selalu kena tipu dengan promosi-promosi dari penjual ini. Jadi biarlah kita belajar yang betul-betul direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan. Baik. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan ini sebenarnya tadi saya sudah tanyakan ya pendeta, tapi dia tanya lagi, nanti kita jelasin ya. Untuk pakaian ke gereja, apakah harus memakai kemeja untuk pria? Kalau memakai kaos, dia sebut merek ya, apakah boleh? Kaos yang saya maksud seperti tadi ya, kaos dan ada kerannya. Karena poinnya kan yang penting sopan dan rapi, bukan jenis pakaiannya. Dan pernah juga sempat viral ya di sosial media, ada seorang yang kaya pakai baju sweater, jaket, sweater ke gereja. Ya, it's okay di gereja tersebut ya. Saya nggak tahu bagaimana pandangan dari pendeta dan juga karena ibu. dia bilang tadi kan karena poinnya yang penting sopan dan rapi. Jadi menurut saudara kita ini, pakaian yang seperti itu adalah sopan dan rapi. Nah, bagaimana ini tanggapannya pendeta dan ibu? Sweater biasa kita pakai oleh sebab udara dingin. Ya. Jadi kalau udara dingin seorang pakai sweater tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ya. Kemudian, sekarang kalau pakai polo, kesannya bagaimana? Biasa orang kesannya dengan polo itu adalah untuk olahraga. Ya. Jadi kembali mengenai masalah pakaian itu kita harus sesuaikan sesuai dengan kondisinya. Ya. Dan sesuatu hal yang mempunyai indikasi kepada masalah olahraga ya, walaupun itu sopan ya, tetapi tidak begitu sesuai atau mengena untuk pakaian gereja ya. Jadi lebih bagus kalau ke gereja ya pakai kemeja kemudian pakai dasi ya. Nah, bagaimana, apakah cocok kalau pakai polo dan pakai dasi? Nah, kita tidak bisa lihat itu adalah satu perkara yang sesuai ya. Namun demikian ya, kita harus ingat bahwa keselamatan itu hanya dengan anugerah Allah ya. Jadi bukan oleh sebab masalah berpakaian ya. Namun kita sebagai orang Kristen ya yang sudah mengenal akan keselamatan, biarlah kita mempunyai pakaian yang rapi, sopan, sehat, sederhana ya, sesuai dengan situasi ya, dan tidak menimbulkan sesuatu perkara yang tadi sebutkan tentang salah fokus ya. Jadi salah fokus, oh ini seperti orang yang mau olahraga ya. Keadaannya itu ada di pedalaman atau pesisir ya, yang masyarakat di situ pakaiannya sangat-sangat sederhana. Bisa dikatakan ya tidak ada kemeja, ya tidak ada kemeja, tidak ada gaun, dress. Apakah itu bisa dibenarkan? Dan mereka menganggap ya itulah pakaian yang paling layak buat mereka. Bagaimana pendeta dan ibu? Ya, sesuai dengan budaya, lingkungan, tempat. Kalau misalnya itu memang satu-satunya pakaian yang mereka miliki, ya Tuhan itu kan bisa menerima sebagaimana adanya. Ya, datanglah sebagaimana kita ada.
Oke. Dalam keadaan yang seperti ini, maka umum saya tahu ya, sebab saya pernah bekerja di satu tempat yang sangat terisolasi ya waktu itu ya, dan budaya ya, banyak orang yang memang sangat terbatas dengan pakaiannya, maka janganlah kesederhanaan itu menyebabkan sampai seorang itu tidak ke gereja ya. Ya. Jadi kalau dalam keadaan yang seperti demikian ya, maka kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menerima kita seadanya ya. Kalau itulah satu-satunya yang mereka miliki ya, keadaannya itulah yang terbaik untuk mereka ya. Maka itu kita dapat mengerti ya. Tetapi kalau misalnya Anda buat demikian di kota besar ya, maka itu justru menjadi batu sandungan kepada orang lain. Tidak sesuai lagi dengan Tidak lingkungan. sesuai dengan lingkungan. Makanya kita bilang dalam prinsip itu sesuai dengan lingkungan. Ya, semoga ini memberikan jawaban yang memuaskan kepada yang bertanya ini. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk tanggapannya. Nah, saat ini kita mau menyaksikan satu video nih yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kita mengenai tentang red flag outfit nih bagi beberapa teman-teman kita. Coba kita saksikan yang satu ini. Halo Sarah. Halo. Ini kita ada pertanyaan nih. Apa outfit red flag untuk laki-laki menurut kamu? Yang pasti yang berantakan sih. Kalau misalkan dia berantakan, kayak kurang enak dipandang aja. Kayak contoh, Kayak mana? bajunya belel-belel gitu. Belum ya. Warnanya kusam. Warna kusam. Apalagi itu terus kan, kayak putih, udah putih kusam lagi. Nggak ganti-ganti itu ya. Oke. Kalau outfit red flag untuk perempuan? Apa ya? Oke, yang kalau pakai celana tuh baping gitu loh. Baping maksudnya? Bawa pinggang gitu. Jadi kalau misalnya dia kayak duduk, Celananya kayak melorot agak. iya. Jadi dia taruhnya di sini, Kak. Jadi kalau duduk tuh kayak gitu lah. Kayak kelihatan yang itunya, Iya, bagian gitu. yang lain Terus, yang harus dilihat gitu. Wow. Kayak kekurangan bahan gitu. Oke, minim ya. Jadi itu sih paling Celana udah melorot terus bajunya iya, agak kayak nge-crop gitu. crop gitu juga. Oke, thank you Sarah. Oke. Oke, hai Emi, apa kabar? Halo Kak, baik puji Tuhan. Oke, Emi, ini kita ada pertanyaan. Apa red flag yang outfit kira-kira untuk pakaian cowok? Oke, kalau dari aku sendiri sih, red flag itu bagiku kalau celananya ngetat. Oh, skinny Iya, dia, skinny jeans. itu paling red flag itu kayak nggak cocok banget. Kenapa? Karena kayak gimana ya, kayak nggak napas gitu kakinya. Kayak napas kaki, benar juga sih. Kecekik ya. Iya, karena laki-laki itu idealnya pakaiannya agak loose gitu, agak longgar gitu. Longgar lah ya, biar peredaran darah juga mungkin. Iya, itu. Oke. Nah, kalau red flag untuk outfitnya cewek seperti apa? Kalau aku sendiri, sebagai perempuan ya red flag-nya sih terlalu transparan. Oh, kalau yang transparan. Iya, karena nggak nyaman kalau diliatin orang. Itu aja sih Kak. Paling red flag itu yang kalau pakaiannya sekalipun panjang, tapi kalau dia bisa dilihat nerawang itu nggak baik. Oke, siap itu ya. Iya. Oke, thank you. Thank you Kak. Halo Jo, apa kabar? Oke, halo Bang. Jo, ini ada pertanyaan nih. Apa yang menjadi red flag outfit lo kalau untuk laki-laki? Kalau untuk laki-laki ya, cara berpakaiannya tuh kalau misalnya badannya kayak kurus gitu. Nah, terus atau yang gemuk itu memakai yang ketat, Oh. yang ketat banget, terus celananya ketat juga, ketat banget. Yang ketat-ketat Iya, gitu ya. ketat-ketat gitu. Kenapa? Karena kalau untuk orang yang kurus itu menurut saya kurang cocok sih. Alangkah bagusnya tuh kayak oversize, agak oversize. Tapi jangan benar-benar besar banget yang sampai segini. Kadang orang pakai kan seperti itu. Oke, kalau red flag outfit untuk perempuan seperti apa? Yang jelas crop top. Crop top. Iya, ya segini itu. Aduh, itu Enggak banget ya? Enggak banget. Thank you, John. Oke, thank you Om. Halo Nova, apa kabar? Halo Kak, baik, sehat puji Tuhan. Oke, ini Nova, ini ada pertanyaan. Apa red flag outfit menurut lo untuk pakaian laki-laki?
Ini dalam segala suasana ya? Betul, apa aja lah terserah. Kalau laki-laki red flag itu kesempitan. Oke. Jadi kalau Jadi jangkis gitu. iya ini maksudnya gini, kalau dia gemuk ya dia bisa pakai yang lebih besar lagi dong gitu. Apalagi kalau misalnya dia udah kecil terus pakainya makin kecil. Kayak gimana gitu? Ya kayak baju-baju nge-gym gitu atau gimana? Bukan nge-gym. Jankis kali ya. Jankis. Jadi yang kaos dia harusnya pakai M dia pakai S gitu. Itu red flag banget sih, kayak aduh apa sih gitu. Oke, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan red flag-nya apa? Kalau perempuan, kalau aku sih menurut aku yang terlalu nyeplak badan. Jadi dia udah pakai kaos ketat, lalu dia pakai legging. Semuanya bener-bener kayak ke-orep gitu ya. Jadi maksudnya dia pakai baju iya, tapi kayak semua lekuk tubuhnya tuh terlihat nyata gitu. Menurut aku itu red flag sih. Oke, thank you. Thank you. Ya, itu tadi red flag atau big no A ya. big no ya. Dari teman-teman kita. Kamu. Menurut aku ya. Ya kamu, ganti. Warna yang tabrakan. Kamu ngikut aku. Sama kita. Ya. Kalau untuk cewek, Tadi apa yang disampaikan teman-teman kita itu udah pas ya. masa kamu sama? Ada lah, pasti. Yang pastinya ya kalau tabrakan aja warnanya. Tabrakan ya? Ya aku melihat dari sisi warna, soalnya kalau dari ukuran dan yang tadi kan udah disampaikan sama mereka kan. Jadi misalnya hijau sama kuning kayak Nggak nyambung ya? nggak nyambung. Ya benar-benar. Gitu. Kalau cowok? Kalau cowok sama. Sama ya? Warna. Warna. Aku lebih di warna. Kalau Warna kamu ya. apa? Kalau aku sih, kalau cowok tuh nggak suka dia pakai baju yang oversize. Yang oversize-nya ada yang memang benar-benar oversize gitu, tau nggak? Terus sengaja beli bajunya yang ada bolongnya. Terus sama celana yang bolong gitu, paham nggak sih? Bolongnya yang banyak banget, robek-robek gitu. Ngapain sih dibolongin gitu ya? Iya, terus itu kan mahal banget kan. Makanya udah celananya robek terus mahal lagi. Nah itu tuh aku nggak. Mending beli celana yang bagus aja dilihat gitu loh. Mungkin disitulah Alkitab berkata jangan serupa dengan dunia ya. Kadang selera dunia agak aneh-aneh gitu. Iya betul. Kita langsung tanya saja ya. Cuma kita tanya sama pendeta dan ibu pendeta ya, red Iya. flags-nya. Apa pakaian laki-laki dan perempuan yang menurut pendeta dan ibu itu kalau lihat, aduh, kurang, nggak banget deh gitu. Well, kalau untuk saya kalau lihat perempuan, kemudian dia kasih tunjuk dia punya pusar. Iya. Artinya dia punya blus pendek. Blus terlalu pendek ya. Jadi kelihatan dia punya pusar ya namanya tuh. Ya. Itu kesannya tidak baik. Kemudian yang juga sampai celana robek-robek. Pakai robek-robek. Kadang-kadang waktu berjalan dengan istri saya langsung saya katakan, aduh kasihan sekali nih orang pakainya robek-robek. Tapi itu mahal. Padahal itu justru yang mahal. Iya. Jadi dia rasa bahwa dia modern. Tetapi sebetulnya adalah ya memberikan kesan yang tidak baik kepada orang lain. Iya. Apalagi pergi ke gereja. Iya. Pakai baju begitu. Sedangkan hari biasa-biasa aja nggak ke gereja sudah kita lihat, duh kok nggak sopan ya. Tapi ini wah makin koyak, makin kadang-kadang dari atas sampai ke bawah koyak terus ya. Tapi itu memang mahal. Jadi janganlah kita memang pakaian yang tidak senonoh. Itu yang Dan kadang-kadang kita pernah lihat orang yang sudah tua masih pakai kayak gitu. Masih untuk menunjukkan bahwa dia masih modern, muda. Ya, bahwa dia masih muda ya. Dia pakai pakaian yang seperti itu. Jadi kita yang melihat pun merasa jadi rasanya nggak enak, risih ya lihatnya.
pendeta dan ibu pendeta dengan kita hampir sama ya. Hampir sama. Hampir sama, walaupun nggak suka koyak-koyak tapi mahal gitu loh. Ya, makin sobek tadi kata ibu pendeta ya, makin sobek makin mahal. Makin mahal makanya. Agak aneh dunia ini. Agak aneh. Memang dunia sudah terbalik. Oke pendeta, karena waktu dan ini kita sudah habis ya. Sedih ya Sayang, ya. padahal banyak pertanyaan juga, ada beberapa maksudnya pertanyaan yang masih... masuk. Tapi nggak apa-apa, nanti next time kita akan bahas lagi seputar tentang berpakaian. Dan saat ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta untuk menyampaikan kesimpulan dan sekalian doa tutup. Dipersilakan. Terima kasih. Saya lihat dalam salah satu pertanyaan ada yang minta bahan presentasi ya. Jadi kan bahan presentasinya ada sama Hope Channel. Ya, silakan saja silakan saja di-share ya. Ya. Baik, kembali orang Kristen harus berbeda daripada dunia. Pakaian itulah penting untuk menutupi badan kita, tetapi jangan memberikan apalagi untuk perempuan yang begitu ketat sampai memberikan refleksi daripada tubuhnya. Tetap sopan, ya, sederhana, ya, kemudian sehat, ya, kemudian tidak mewah, itu penting sekali dan orang bisa melihat bahwa dia adalah seorang yang ya mempunyai pribadi kekristenan yang baik, ya. Jadi tubuh kita adalah Ka'bah Allah, harus dipelihara dengan baik, maka harus ditunjukkan juga dengan pakaian yang baik. Oke. Dan kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur oleh sebab kami mempunyai Alkitab yang boleh menjadi penuntun untuk hidup kami. Dan biarlah masing-masing kami dapat menunjukkan bahwa kami mempunyai tabiat yang baik dan pribadi yang baik, termasuk melalui pakaian yang kami kenakan. Sehingga dengan apapun yang kami buat, kata-kata, tindakan, perbuatan akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati akan semua pemirsa di dalam berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta Kuntaraf dan juga Ibu Pendeta Kathleen sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat berguna buat kita semua. Dan saya yakin semua penonton dan pemirsa pasti akan berterima kasih sekali ya, ini bisa dibawakan dan diedukasi untuk anak-anak di rumah tangga kita semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu, minggu depan. Pendeta, Ibu Pendeta. Tibalah kita di penghujung acara. Tidak terasa kita sudah menemani teman-teman semuanya 1,5 jam ya. Jadi kita tetap memohon maaf kepada para pemirsa, mungkin pertanyaan belum dijawab. Tapi jangan berkecil hati. Teman-teman boleh langsung mengunjungi channel kita di Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Apabila Anda juga memiliki pertanyaan ataupun usulan topik, Anda bisa langsung kirimkan dengan menghubungi call center Hope Channel yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa di Obsesi Hati selanjutnya. Tetap saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Love, love, love.